kiai, ulama, ustad yang gak hormat sama habaib, yang gak cinta sama habaib, yang gak sayang sama habaib, itu orang termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Kita habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah habaib yang lain terserah. Kenyataan kita habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah Habib kembali ya teman-teman ya. Karena akhir-akhir ini Habib ini sangat meresahkan, dan mereka ini kalau berceramah ini jauh daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yaitu seperti ada seorang oknum Habib yang mengatakan bahwasanya kalau ada ustadz ataupun kiai yang tidak menyukai ataupun membenci Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi SAW, maka itu adalah orang munafik. Jadi ada sebagian kiai yang meragukan nasab Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, seperti yaitu Habib Ba'alawi. Karena apa teman-teman ya? Yang ia sampaikan ketika berdakwah, ketika menyampaikan kepada umat, ini jauh daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, maka dari itu, ada sebagian kiai yang meragukan keaslian nasabnya. Apa yang dikatakan oleh Habib tersebut itu, ya itu adalah fitnah. Kita sebagai Ahlus Sunnah itu mencintai Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi SAW. Yang dilakukan adalah Habib-Habib, oknum Habib ini, yang apabila menyampaikan ilmu agama ini malah merusak Islam itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Mi'raj itu sampai 70 kali dalam sehari. Dan ini mengalahkan Nabi SAW. Dan ada lagi juga, mereka ini tidak mencontohi Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi banyak yang meragukan nasab-nasab Habib-Habib tersebut. Jadi saya akan tampilkan video tersebut ya. Kiai, ulama, ustad yang gak hormat sama habaib, yang gak cinta sama habaib, yang gak sayang sama habaib, itu orang termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Apalagi para pejahat, apalagi para pejahat, apalagi para pejahat. Banyak gak pejabat sekarang yang kriminalisasi para ulama? Banyak gak? Banyak gak? Jawab yang kompak. Banyak tidak? Yang nangkep-nangkep habaib ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada nggak? Berarti itu orang munafik. Orang munafik. Orang munafik. Kalau ada pejabat benci sama ulama, benci sama habaib, orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang apa? Nah teman-teman ya, inilah ya bukti bahwasanya ya oknum Habib-Habib ini mengatakan bahwasanya yang benci kepada Ahlul Bait ini adalah orang munafik. Padahal Ahlus Sunnah itu tidak membenci Ahlul Bait. Bahkan kita ketika sholat, kita selalu membaca sholawat kepada Nabi SAW dan seluruh keluarga Nabi. Dari mana kita membenci Ahlul Bait? Yang kita ingkari adalah mereka ini ya, apakah mereka ini benar-benar keturunan Nabi SAW? Kalaupun mereka benar keturunan Nabi SAW, kenapa mereka ketika disuruh tes DNA, mereka ini malah banyak alasan? Nah teman-teman, jadi ada video lagi ya tentang Habib tersebut. Bahkan mereka kalau berceramah, yaitu isinya adalah khurafat dan tidak benar. Dan bahkan mereka ini ketika berceramah di depan jamaah, itu isinya adalah cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Bahkan mereka ini sanggup menipu umat. Nah oke teman-teman, selanjutnya mari kita simak videonya ya. Dulu waktu saya kecil pernah diusap oleh Rasulullah SAW bagian depan kepala saya yang ada rambutnya. Maka sejak ini rambut bersentuhan dengan tangannya Rasulullah, saya nggak mau gunting ini rambut. Yang lain digunting, tapi bagian depan itu pernah disentuh oleh Nabi Muhammad, saya nggak mau gunting. Saya mau masuk kubur membawa rambut yang pernah bersentuhan dengan telapak tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan rambut kenangan antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman ya, kita bisa dengarkan dan lihat sendiri ya bagaimana mereka ini ketika berceramah, menyampaikan ilmu agama di depan jamaah, ya mereka adalah menipu. Kenapa saya bilang menipu ya teman-teman ya?
Karena apa? Habib tersebut itu mengatakan bahwasanya dulu waktu kecil rambut saya pernah diusap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Habib ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, didatangi oleh Nabi. Ya, coba bayangkan ya teman-teman ya. Inilah perusak Islam yang sesungguhnya. Mereka mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka ketika menyampaikan ceramah ini adalah menipu. Jelas ini adalah bohong. Agar apa? Agar dihormati. Agar apa? Agar jamaahnya itu ramai. Agar apa? Agar memiliki pengikut yang banyak. Namun apa yang disampaikan adalah bohong. Mengaku ditemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya diusap. Ini adalah tipu. Coba kita ulang kembali ya teman-teman ya. Dulu waktu saya kecil pernah diusap oleh Rasulullah SAW bagian depan kepala saya yang ada rambutnya. Maka sejak ini rambut bersentuhan dengan tangannya Rasulullah, saya nggak mau gunting ini rambut. Yang lain digunting, tapi bagian depan itu pernah disentuh oleh Nabi Muhammad, saya nggak mau gunting. Saya mau masuk kubur membawa rambut yang pernah bersentuhan dengan telapak tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan rambut kenangan antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar ya teman-teman, rosak kalau semacam ini ya. Agama ini bukan dongeng, agama ini adalah dalil. Nabi SAW itu sudah wafat, dan Nabi SAW itu tidak jalan-jalan di muka bumi ini. Ini adalah fitnah kepada Nabi SAW, dan tidak benar ya teman-teman ya. Banyak oknum-oknum Habib ini ketika berceramah, ya mereka ini selalu mengatakan bahwasanya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, dan mereka ini selalu menceritakan yaitu guru-gurunya ataupun enjit-enjitnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seakan-akan wah jadi jamaahnya ini manggut-manggut, wah ini berarti ini orang soleh ya teman-teman. Padahal mereka hanya dikibulin. Jadi kalau kita mendengar ceramah ya oknum-oknum Habib ini, ada yang ceramah tentang khurafat, ada yang ceramah yaitu tentang secara bahasa itu kasar, menfitnah bahwasanya kiai ataupun ustadz ini tidak mencintai ahlul bait. Ahlul bait yang mana dulu ya teman-teman ya? Kalau sekarang ini oknum-oknum Habib yang mengaku bahwasanya mereka ini adalah Habib, ternyata apa yang ia sampaikan ketika berceramah itu bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada isinya sama sekali, tidak ada ilmu yang bisa kita ambil. Nah teman-teman, jadi ini ada Habib yang mengatakan bahwasanya Habib yang dari Yaman ini adalah numpang di negara Republik Indonesia ini. Nah, maka dari itu katanya jangan bikin gaduh. Nah, ini ada nasihat dari ya Habib tersebut ya teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Ingat, kita Habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Ayo, Mbak. Mau marah Habib yang lain terserah. Kenyataan kita Habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Ya emang benar ya teman-teman ya. Jadi kalau mau berceramah ya, kalau mau menyampaikan ilmu itu ya jangan bikin gaduh. Apalagi mereka ini menyampaikannya itu tidak berdasarkan dengan dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah merendahkan orang-orang pribumi, dan mereka ini malah membuat orang-orang pribumi ini makin bodoh. Kalau ingin berceramah ya sampaikan sebagaimana Nabi SAW ketika menyampaikan, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan dengan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat yang belum tentu kebenarannya. Yang namanya Ahlul Bait ya, ini yang Ahlul Bait yang benar-benar bersambung kepada Nabi SAW. Mereka ini tidak maksum, mereka ini adalah manusia biasa. Ada yang soleh, ada yang fajir, ada yang beriman, bahkan ada yang tidak beriman. Jadi teman-teman, kemuliaan nasab itu sama sekali tidak berarti apa-apa kalau tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 49 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah teman-teman, lalu apa status Ahlul Bait ketika mereka ini suka berbuat bid'ah, berbuat syirik, dan ketika menyampaikan ilmu-ilmu agama, mereka itu malah yang disampaikan adalah cerita-cerita khurafat yang belum tentu kebenarannya. Tentunya tidak berguna kemuliaan nasabnya tersebut. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lambat amalnya, maka
nasabnya tidak dapat mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah pesan dan nasihat buat kaum muslimin, jangan terpedaya, jangan percaya dengan cerita-cerita khurafat yang didengungkan oleh oknum Habib tersebut. Jadi teman-teman ya, ini sudah banyak dibahas oleh ya para kiai, yaitu tentang nasab mereka ini, apakah mereka ini benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masih dibahas. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.